Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Fadina Serdiana dari Program Studi Fisioterapi Angkatan 2022 dengan NIM 4122211037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekstremitas bagian bawah. Pelvis merupakan tulang pinggul yang memiliki 3 bagian utama, yaitu ilium, pubis, dan ischium. Ilium terletak di bagian superior yang membentuk artikulasi dengan vertebra sacrum. Ischium terletak di bagian inferior posterior, sedangkan pubis terletak di bagian inferior anterior medial. Bagian ujung dari ilium disebut dengan puncak iliak. Pertemuan antara pubis dari pinggul kiri dengan kanan disebut dengan simfisis pubis. Di antara ilium, ischium, dan pubis juga terdapat cekungan yang dinamakan dengan acetabulum, berfungsi untuk artikulasi dengan tulang femur. Femur merupakan tulang paha yang di bagian proksimal berartikulasi dengan pelvis dan di bagian distal berartikulasi dengan tibia melalui condyles. Di daerah proksimal terdapat processus yang disebut trochanter mayor dan trochanter minor yang dihubungkan oleh garis intertrochanteric. Di bagian distal anterior terdapat condyle lateral dan condyle medial untuk artikulasi dengan tibia serta permukaan untuk tulang patella. Di bagian distal posterior terdapat fossa intercondylar. Pada ujung femur di bagian atas terdapat kaput, kolum, trochanter mayor, dan trochanter minor. Bagian kaput kurang lebih 2/3 bola dan berartikulasi dengan acetabulum dari os coxae membentuk articulatio coxae. Pada pusat kaput, terdapat lekukan kecil yang disebut dengan fovea capitis, yaitu tempat perlekatan ligamentum dari kaput. Sebagian suplai darah untuk kaput femoris dihantarkan sepanjang ligamen ini dan memasuki tulang pada fovea. Ujung bawah femur memiliki condylus medialis dan lateralis. Pada bagian posterior dipisahkan oleh incisura intercondylaris. Permukaan anterior condylus dihubungkan oleh permukaan sendi untuk patella. Kedua condylus ikut membentuk articulatio genus. Di antara condylus terdapat epicondylus lateralis dan medialis. Tuberculum adductorium berhubungan langsung dengan epicondylus medialis. Tibia memiliki ujung atas yang lebar sehingga menciptakan permukaan yang sangat luas untuk menahan berat badan. Bagian ini mempunyai 2 bagian yang menonjol dan disebut condylus medialis dan condylus lateralis. Kondil-kondil ini merupakan bagian yang paling atas dan paling pinggir dari tulang. Permukaan superiornya memperlihatkan 2 permukaan persendian untuk femur dalam formasi sendi lutut. Permukaan-permukaan tersebut halus dan di atas permukaan yang datar terdapat tulang rawan semilunar atau setengah bulan yang membuat permukaan persendian lebih dalam untuk penerimaan kondil femur. Di antara kedua kondilus terdapat daerah kasar yang menjadi tempat perlekatan ligamen dan tulang rawan sendi lutut. Fibula merupakan tulang tungkai bawah yang letaknya lebih lateral dibandingkan dengan tibia. Pada bagian proksimal, fibula berartikulasi dengan tibia, sedangkan di bagian distal, fibula membentuk malleolus lateral dan facies untuk artikulasi dengan tulang-tulang tarsal. Tarsal merupakan 7 tulang yang membentuk artikulasi dengan fibula dan tibia di proksimal dan dengan metatarsal di distal. Terdapat 7 tulang tarsal, yaitu calcaneus, talus, cuboid, navicular, dan 3 cuneiform. Calcaneus berperan sebagai tulang penyanggah berdiri. Metatarsal merupakan 5 tulang yang berartikulasi dengan tarsal di proksimal dan dengan tulang phalanx di distal. Khusus di 1 tulang metatarsal, yaitu tulang ibu jari, terdapat 2 tulang sesamoid. Phalanx merupakan tulang jari-jari kaki. Terdapat 2 tulang phalanx di ibu jari dan 3 phalanx di masing-masing jari sisanya. Karena tidak ada sendi pelana di ibu jari kaki, menyebabkan jari tersebut tidak sefleksibel ibu jari tangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.